Yang saya muliakan, sekarang kita praktek sidang peradilan adat desa atau sidang peradilan adat kelurahan. Ingat, sidang adat hanya ada di desa. Jadi putus di desa, tidak ada banding ke kecamatan, tidak ada. Itu keliru, masuk penjara nanti. Sidang adat perdamaian desa itu bukan masuk kewenangan badan peradilan, bukan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang ada di Mahkamah Agung yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Pasal 24. Bukan. Jadi di luar badan peradilan yang diatur negara ada sidang peradilan perdamaian desa, itu di desa. Dasarnya pasal 130 IS, itu ada undang-undang zaman Belanda dulu. Yang kedua pasal 3A RO Reclaiming Organization, itu undang-undang Belanda juga dulu. Yang ketiga Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Ini sidang adat itu adalah hak tradisional. Gelar adat tidak ada, itu adalah hak tradisionalnya. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951 dasarnya. Yang kelima, Pasal 161 RDS Reclaiming Daerah Seberang. Baik. RDS itu hukum acara perdata daerah seberang. Masih berlaku sekarang, walaupun dia undang-undang tentang zaman Belanda, itu masih berlaku sekarang untuk di luar Jawa, Madura. Kemudian dasarnya ada pasal 103 huruf B huruf E Undang-Undang Nomor 6 2014 menyebut tentang peradilan perdamaian adat desa. Itu dasar, tidak ada di kecamatan, di kabupaten tidak. Dasar sidang menurut yang kita dulu adalah pertama, adat Batano 1. Di mana adat Batano 1? Adat Batano 1 itu adalah kalau orang tertangkap basah. Paham bukan tertangkap basah? Paham ya? Ada orang berbuat, apakah itu dia mencuri, apakah itu dia berselingkuh, apakah apa, tertangkap. Dalam buku mana itu ada talalah tak kejar, tak putus tak pudung, pergi kering balik basah. Itu tertangkap basah. Kalau tak pukul, itu tertangkap basah. Nah, orang seperti itu dibawa ke sidang adat, namanya adat Batano 1. Nah, sekarang kira praktekkan dulu adat Batano 1, karena nanti ada adat Batano 2. Adat Batano 2 bisa perdata, bisa pidana. Ingat Bapak, putusan hakim adat atau yang diadili perkara adat adalah akibat dari perbuatan. Kan ya? Orang membunuh orang, adat mengadili akibat dari pembunuhan, bukan perbuatan membunuh. Akibat orang mati, ada yang jana, ada yang yatim, ada yang marah, ada orang yang perang kampung. Inilah yang diadili oleh kepala desa, mengembalikan keseimbangan alam seperti semula. Ya, itu yang diadili. Yang kedua, putusannya. Putusan hakim adat adalah denda, mengembalikan keseimbangan alam yang terganggu karena satu perbuatan tadi terganggu,
maka inilah yang diadili, yang diputuskan oleh adat. Kalau orang lumpuh di apa, kalau orang mati dibangun, beri uang bangun, beri uang duka. Yang boleh. Sekarang kita praktekkan sidang dengan adat Batak Satu. Bapak siapa nama bapak? Dengki. Dengki. Sekarang Bapak Dengki pada pemirsa sini. Bapak Dengki ini menemukan orang yang bersalah. Katakan itu pencuri. Pencurinya namanya Ahmad. Serahkan dari bapak ini. Siapa nama bapak? Arnis apa? Arlis Hidua. Bapak lagi depan. Bapak ini sidang gitu ya. Bapak duduk situ baik. Bapak duduk di sini, ada kepala besar. Maju ke sini. Bapak angkat sini kan. Hei bapak-bapak yang hadir, siri ini adalah siri senapan untuk kita semua. Tapi karena kita dusun kampung Betua dusun bernama ada Perdesa Kaposur ini kontak dengan Perdesa. Nenek mama kampung yang beradat ini siri semampan. Siri senapan untuk kita namanya. Untuk kita namanya, ya dah. Yo. Bapak diomong ini. Oi bapak yang ada yang banyak ini. Siri senapan untuk kita namanya. Tapi karena kampung Batu Dusun Nenek Mama, maka siri ini kita letakkan kepada pemangku adat. Ini pola desa. Mengimbau kepada orang siri dari Oh nenek mama yang banyak ini siri semampan, siri senampan untuk kita nan banyak. Tetapi karena kita kampung Batu Dusun Nenek Mama kita letakkan kepada kepala desa. Pak kalau bisa panen itu orang apa mencuri sedangkan Pak Kades, kemarin malam Jumat saya ketemu anak si Anu tuh yang namung Bujang Lapuk tuh, dia berselingkuh dengan orang tetangga basah. Ini saya nak minta selesaikan secara hukum adat dengan Pak Kades. Ya, laporannya saya terima. Silakan balik ke tempat. Kita anggap bapak-bapak ini hakim adat semua. Tapi ingat bapak-bapak yang tidak bergelar tidak boleh jadi hakim adat. Hakim itu 2/3 di neraka, 1/3 masuk surga. Mau hakim garis, kayak mau hakim adat, kayak mau hakim pengadilan negeri, mau hakim pengadilan agama, 2/3 neraka. Ingat. Siapa yang masuk neraka? Orang yang tidak penuhi syarat jadi hakim. Orang yang tidak mengerti hukum jadi hakim. Orang yang menerima sesuatu jadi hakim masuk neraka. Padahal jangan jadi hakim, masuk surga. Kan? Maka itu bergelar kecil pada mau udang gelar. Tapi malam ini besok mungkin dikasih gelar Bapak ya. Ini semua hakim adat. Nah, lalu Pak Kades, ini kita nanti bersidang lah.
kasus ini sudah ditahu, sudah dilaporkan dari kemarin, pokoknya ini ke dalam sidang dia melaporkan itu. Nah, lalu Bapak Kades pertama mengecek orang ini. Keluarga terdakwa yang dituduh oleh saya tadi tidak boleh hadir, walaupun dia hadir mana tidak boleh hadir. Pertama tugas sudah cek semua, nah, baru Bapak imbaukan kepada sidang, kepada orang adat ini, bapak-bapak yang hadir, para hakim adat, kasus yang dipaparkan dia ini ada kasus ini. Nah, kita tolong kamu bapak-bapak ini yang hadir berjalan jangan melintang tapak, berkata jangan mengulung lidah. Tolong jatuh berikan hukuman yang adil. Apa hukuman? Bapak Kades bukan mencari itu juga Bapak Kades. Orang inilah yang berbicara mengatakan ini. Sudah fokus semua. Salah seorang dari mereka ini baru menyerahkan kepada Pak Kades. Pak Kades, inilah kami baca, lah kami kaji, lah kami baca kasus yang terjadi di kampung kita ini. Nah, maka keputusan kami orang ini harus dihukum berat 20 kami situ. Cik berbatu dan berbungkal baik itu berkepala maka ditindu orang ini sebelum bisa ya. Nah, baru Pak Kades terima hukuman itu, panggil salah seorang dari suku Tenganan yang berselingkuh. Jadi prinsip dari hukum adat tidak boleh menjatuhkan kepada terdakwa langsung, tetapi memberitahukan kepada suku Tenganan. Suku Tenganan ini kan dianggap dalam sidang tidak ada, ya, dianggap tadi tidak ada dia tidak ada dia. Nah, Bapak coba panggil siapa? Nah, kamu beritahukan dulu sama itu kepada yang hadir tentang kasus ini. Nenek Bapak kepada semua yang hadir bahwa sudah datang kepada saya melaporkan bahwa di desa kita ini sudah terjadi ketangkap basah perselingkuhan antara Janapu dengan Siti ya. Pada karena itu pada hakim adat kami persilakan untuk menentukan hukuman. Berjalan jangan, kata-kata itu ya. Berjalan jangan melintang tapak, berkatu jangan. Nanti maculah sebanyak mungkin. Itu kalau sebanyak mungkin. Bapak udah boleh ngomong, Bapak ngarahkan deh. Jadi putusan hakim adat bukan tukang adat, maksudnya punya sebuah sidang. Yang memutuskan bapak-bapak ini, maka yang saudara kau itu bapak-bapak ini lagi. Iya, ada saja itu keputusan peranan itu. Si nenek mama terdakwa ada tuh, tidak boleh hadir. Tidak, dari suku Tenganan yang bersangkutan bapak cek dulu. Ada tidak antara itu yang mana dari orang terdakwa? Itu pertama. Dan ada abang bapak kerasa dia. Kalau itu mau balik. Suruh balik. Syarat. Cek yang pertama. Nah, sebelum kita tetapkan hukumannya, ada tak? Sebelum kita putuskan sidang, saya nak tanya dulu, ada tak nenek mama dari yang terdakwa yang dituduhkan? Tak ada. Kalau ada, boleh balik. Balik ya? Kalau dia tak balik, tak dengar dia tak boleh cakap. Jadi tak ada. Cakap balik, jangan, tak boleh ngopik. Tolong berjalan jangan melintang tapak, jangan mengulung lidah. Jalan jangan melintang tapak. Ternyata kalau jalan melintang tapak ada laju udah betul. Kalau berkata mengulung lidah, apa? Terkainya. Nah itu maksudnya. Cara kenal. Tadi gaduh-gaduh ke dalam baju persidangan. itu. Berjalan jangan melintang tapak, bercakap jangan berkantung.
jangan mengulur lidah. Artinya ceritakanlah apa yang berdasarkan pengetahuan bapak-bapak. Silakan. Silakan. Pak, salah seorang dari bapak ini, salah seorang dari rombongan ini bapak mau itu, bapak yang benar. Jadi salah seorang senang melakukan ngomong jadi, ya. Salah seorang yang dia masuk yang tertentu dalam hubungan itu boleh bicara. Caranya apa? Bapak-bapak yang hadir yang banyak itulah narasi itu. Marilah. Ajak kawan-kawan itu kawan-kawan di mana kawan-kawan yang kira-kira gitu. Apa mulai? Apa yang mulai dengan itu ada? Oke, terima kasih bapak-bapak yang hadir di dalam sidang adat. Tadi sudah sama kita dengar keputusan dari Pak Kades. Mari sama-sama kita sepakati, kita ambil langkah yang terbaik. Jadi bapak itu seolah-olah moderator. Oh, ya. Apa ya? Bapak tidak bertanya. Aman itu gimana? Bapak ini gimana? Itu kan. Oke, terima kasih. Jadi penjelasan dari Pak Kades tadi, permasalahan sudah sama kita dengar. Jadi saya selaku yang tua, kita ambil keputusan yang tepat tadi yang disampaikan. Melangkah jangan melintang tapak, bercakap jangan menggulung lidah. Sama-sama kita ambil keputusan di mana yang terbaik dalam kesalahan yang disampaikan tadi kepada kita semua. Nah, ini seolah-olah sekarang rapat semua kan? Sudah rapat, kita bicarakan, dan dapat keputusan. Kira-kira begitu. Kalau sekarang kan, kita tuh berarti kan, ya seolah bapak ini sudah boleh kapan posisian ini kata ini kata ini. Jadi kan orang rapat adat begitu. Kadang-kadang kalau bapak bagi orangnya, itu kamu yang sekarang di sini cari kesalahan orang itu, kamu di sini benar kan orang itu ada itu. Jadi yang ini mengatakan salah Supaya dapat ditemu. iya, ini katakan benar, itu kembali lagi. Yang kadang katakan benar, di sini kalau salah, baru kita dapat kalau begitu ini. Jadi ada pertanyaan tuh. Kalau dalam kelompok itu ada keluarga sedikit daripada yang angko tadi? Keluar. Sebentar bapak juga bilang. Keluarga yang terdekat sampai derajat ketiga. Derajat ketiga Pak ya. Ini anak. Nanti ibu, kata bapak. Turun, anak saudara ini ketiga. Ini anak yang berkawan dari lima. Ini ada anak. Aman nggak boleh? Tidak boleh menjadi hakim kepada kepala itu. Jadi keluarga kita sendiri kita tidak boleh menjadi hakim. Ponakan kita ikut lagi tidak boleh. Ini kan di sidang adat keluarga tersangka kan tidak boleh. Kalau nanti sudah ada keputusan, Bapak sebagai itu pertama kali yang dikatakan, mari kita berjanji mencari menegakkan keadilan. Pak Kadisnya mengatakan bapak-bapak yang hadir berjalan jangan melintang tapak, jangan kajilah titik ini, banculah kembali. Kajilah titik ini, banculah kembali. Dua peraturan cukup keras bagi sini kita. Selanjutnya mau kata yang mau mandali kajilah begini bajulah kamu balik. Jalan jangan dilintang tapak, kaki jangan kajilah begini kaji
dalam itu ini namanya. Bumi ini kalau digali tak berapa lapis batu namanya ini namanya ada. Kamu padu ke atas kemana-mana bayar mereka sekarang. Berapa itu padu selama datang. Kan? Padu. Ya. Maksudnya apa yang Bapak tahu peraturan hadis Nabi macam resiko dalam makau ini. Jangan lupa. Ingat Bapak ya, karena bukan dan hakim berbeda. Pertama, menentukan peristiwa. Yang kedua, menetapkan peristiwa apa? Yang ketiga, menetapkan. Peristiwa yang ketiga, kaki. Ini masuk dalam pasal 11, pasal 10, ayat 2, Undang 20. Yang ketiga, hukuman yang dia terjadi. Penuh berhukum bukan hakim dunia di pasal itu. Main politisi peristiwa, main politisi peristiwa. Atau singkatnya menetapkan itu apa? Jangan berdatai. Ya, yang kedua, apa yang mengancam dia itu? Peraturan mana? Peraturan yang ada, apakah ada kesalahan, apakah 60, jelas hukumnya. Kalau hukumnya sudah kesalahannya, nama salah. Jelas sama salah, kalau jelas sama. Paham ya? Tiga, betul. Jadi sama Bapak kan ada lagi keluar kata kawa kan? Ya, ada bagian bisa ngobrol kata kawa. Kalau terjadi Bapak, Pak, itu keluar radio. Adik, kita hakim tidak memburukan dan membaikkan itu orang yang tinggal di keluarga kita kan? Kan? Jadi keputusan ini merupakan satu rahasia desa. Biar kita tahu dihukum atau bebas orang kita. Dan kita seorang pejabat yang mengakibatkan itu tidak berjabatan Pak. Setelah sidang ini selesai, Bapak tidak perlu ngomong di luar lagi. Kalau ketentuan, ya, Bapak ini itu keterangan rakal Bapak. Saya kan mengatakan dari dua perkara yang dengan beberapa macam mengatakan tuan saya kata ini keputusan kami kita menerima orang tidak. Ingat Bapak, jadi hakim itu harus bukti. Ujian dan hinaan akan datang kepada hakim. Ingat. Ujian, saya mengatakan ujian dan hinaan bagian dari hakim. Tapi kita hakim, ini umur kita, Bapak nanti tahu kalau bisa. Saya, umur 2 tahun umur saya. Keluar. Ada keluar radio. Kalau Bapak mundur diri, Bapak jangan Bapak keluar, jangan. Bapak ditutup oleh Israel. Itu ada sumpah Jokowi. Barang siapa yang mengurak ukai, yang ditanam sebatumu, yang dilabu tempat pedang ketemu kamu. Barang ada makan sumpah Jokowi. Mati nanti kawan ini betul-betul dia. Ini tidak. Kerana tidak betul bahwa tidak orang dia itu yang berbuat itu tidak lagi. Terus makan juga ya. Kalau korban kades yang melanggar, Pak Kades harus jantan. Kades harus diwakilkan oleh saluran pemangku adat. Dalam kasus ini
Kades buka proses. Ya, jangan cepat-cepat kada bisa. Putusan tidak akan ada. Itu yang pertama. Ketika mulai sidang itu yang perlu dikatakan ada sidang kesadaran itu ada rapat baca dalam 16. Awal, akhir, kalir, batin, yang malam, bumi, rajo, hadis, kalir, tepal, makna, ambot, Tuhan. 16. Tak ada orang yang punya paham. No. Hanya berarti dia memahami. Sandaran daripada memutuskan kepada. Ada yang terakhir. Nah, jadi, kalau saya mati, saya itu bapak bertanya, Pak Putar, bagaimana ini? Kalau sudah jawab. Bisa bertanggung jawab tidak harus mana-mana. Kalau salah, mudah-mudahan Tuhan siapa alasan. Kalau benar, Tuhan apa alasan. Itu sangat berhubungan. Saya bukan dalam kerja. Bukan dari yang terserat. Kalau Pak Kades, keluarga Pak Kades yang anak harus gentleman orang kan harus Keluar dalam urusan. keluar. Dalam kasus ini Pak Kades harus mengundurkan diri dan mewakilkan Kades kepada orang. Ya. Jadi sehingga putusan yang ada ini mempunyai kekuatan hukum tanpa cacat. Boleh cacat ya. Dalam buku itu ada yang 16 baca. Ambot Tuhan. Tuhan di situ yang dimaksud dengan Tuhan. Orang yang bersidang adalah orang yang berwenang, bergelar, dan tidak ada hubungan keluarga, paham ibadat, paham bahasa Jambi, mengerti segala macam status. Dalam pengertian bahasa Anda. Apa ya? Jangan kita tertarik. Ya. Apa yang meluncurkan sekarang? Yang saya salut ya, yang dengan kejadian hukum kita hukum itu kan dalam arti kembali kepada tauhid itu. Iya. Ada lagi kan? Hebat apa hukum kita nanti kan baliknya kepada hukum Allah Tuhan. Subhanahu wa taala. Saya misalnya maling ayam uang, tidak ngaku nian, tapi saya kan tidak ngaku. Memang cayunen lah dengan ini. Tadi itu, walaupun saya disumpah, dengan kenyataan pada saya sebagai umat Muslim, Ya, berapa ya? ya, Jadi, aku sudah ada pertanyaan Bapak. Berapa orang lagi ibadat? Jumlahnya? Ya? ya. Kalau ada yang bertanya, jumlah hakim adat tidak terhitung. Sebanyak orang tua seperti pandai alim ulama yang ada di tempat. Itulah sebab hukum adat ditakutin orang. Kalau salah satu orang, semua desa tahu dia bersalah. Kalau di pengadilan negeri tunggal, percaya 3 bulan penjara. Keluar dia. Lagi kita lagi ada pengadilan desa. Aku menyaksikan orang yang ada keluarganya mati, kemudian ketahuan nenek kamu ini tahu orang moral. Apa Pak? Pak, kira-kira. Ya. Pertama, ada tak kita ni? Itu betul-betul itu kan. Ada kita yang keluar darah. Ada tak kamu yang segera? Nah, itu.